Saat membersihkan rumah, kamu melihat tanda goresan di kaki kursi kayumu. Bentuknya mirip bekas gigitan. Tapi kamu nggak punya peliharaan ataupun anak kecil. Ini adalah pertanda adanya hama di rumahmu. Mungkin itu bekas gigitan tikus dan celurut. Dan itu bisa ditemukan lebih banyak lagi di papan list dan perabotan lunak. Tikus melakukannya agar sarangnya lebih nyaman. Tikus biasanya bersembunyi di loteng, di belakang lemari, atau bahkan di dalam dinding rumahmu. Untuk memberantasnya, buatlah jebakan menggunakan gelas dan koin. Oles selai kacang di dalam gelas dan seimbangkan satu sisinya di atas koin dalam posisi berdiri. Tikus akan masuk untuk mencicipi selai kacang tadi, menjatuhkan koin, dan menjebak dirinya sendiri di sana. Kamu juga bisa memakai minyak peppermint dan cengkih untuk mengusir tikus. Rendam bola kapas ke minyak ini, taruh di lemari, pintu masuk rumah, dan tempat-tempat yang biasa dilalui tikus. Bzzz, ada lebah di mana-mana. Kamu udah ngecek, tapi belum menemukan sarangnya sama sekali. Tapi kamu melihat banyak titik gelap bermunculan beberapa hari terakhir di dindingmu. Kalau punya penglihatan sinar X, kamu bisa melihat sarang lebah di dalam rongga dindingmu, dan madulah yang menyebabkan titik-titik gelap ini. Panggillah jasa pemindah lebah profesional agar kamu tidak disengat. Kalau masih ada lebah yang tersisa di halaman belakang, gunakan larutan cuka di dalam botol semprot untuk mengusirnya. Campur air dan cuka dengan takaran yang sama, lalu kocok dan semprotkan ke tanamanmu pada malam hari. Kalau melihat lubang di baju yang sebelumnya tidak ada, berarti ini ulah ngengat. Ngengat suka merusak pakaian dan kain lainnya, bahkan karpet. Ya, ngengat juga bisa lapar. Nah, kalau kamu nemu belatung atau kepompong kecil, bisa dipastikan ada ngengat yang tinggal bersamamu. Usir ngengat dengan larutan minyak cheddar dalam botol semprot, atau pakai diffuser juga bisa. Lalu pastikan kamu sering menyedot debu di lantai dan karpet agar ngengat tidak kembali. Kumbang karpet kelihatannya tidak berbahaya, tapi serangga ini juga suka mengunyah barang. Hama ini sering meninggalkan lubang besar di karpet, permadani, kain lapis, dan bahkan gordenmu. Bersihkan area tempat kumbang karpet berada menggunakan penyedot debu. Lalu bersihkan kotoran dan larva dari semua lubang. Untuk memastikan hilang total, kamu juga bisa menguapkan area yang sudah bersih. Kalau cat dindingmu mengelupas, kemungkinan besar ada rayap di rumahmu. Kamu mungkin mendengar kayu berderak atau ada suara rayap mengunyah. Oh, ketuk dinding kayumu. Kalau terdengar kopong, berarti ini pertanda buruk. Perhatikan apa ada serbuk rayap di rumahmu. Bentuknya mirip tumpukan garam atau merica di lantai. Cukalah solusinya. Campur setengah botol cuka dengan sari 2 buah lemon dan semprot ke area yang diduga ada rayap. Kamu juga bisa memakai minyak jeruk yang akan mencegah rayap datang lagi. Semprotkanlah secara rutin, mau rayap sudah ada di sana atau belum. Kumbang bubuk kayu suka mengunyah kayu yang belum dilapisi atau dicat. Permukaan kayu lain seperti meja makanmu juga salah satu menu favoritnya. Hama ini akan meninggalkan lubang kecil di dalamnya. Dan kalau melihat furnitur kayumu membusuk atau lapuk lebih cepat, mungkin kumbang ini penyebabnya. Lapisi kayumu untuk menghilangkan dan melindunginya dari udara lembab. Jadi, kumbang ini nggak mau datang lagi. Untuk barang-barang kayu yang lebih kecil, kamu bisa memasukkannya ke freezer selama 4 hari. Tiba-tiba lampu padam. Pasti ini ulah semut api. Semut api tertarik pada medan listrik dan senang bersarang di colokan dan stop kontakmu. Berbeda dari semut biasa, semut api berwarna coklat kemerahan. Serangga ini doyan menggigit dan memakai topi proyek. Intermezzo sedikit ya. Campurkan sari lemon dan air dengan takaran yang sama, lalu semprot ke area tempat semut biasa terlihat. Sabun cuci piring atau deterjen juga bisa, tapi pastikan jangan kena kabel listrikmu ya. Serangga yang satu ini bertahan saat dinosaurus musnah, bisa masuk ke lubang-lubang terkecil dan mungkin bikin kamu merinding. Kecoa meninggalkan debu kotoran hitam yang mirip biji kopi kecil di rumahmu. Kamu mungkin juga melihat kapsul telurnya yang isinya bisa sampai 30 kecoa baru. Kecoa mengincar wadah makanan, buku, dan pakaian berbahan kulit. Dan kalau kamu mencium bau tak sedap di sekitar rumah, padahal sebelumnya tidak ada, itu mungkin ulah hama ini. Dasar bau.
Campurkan soda kue dan gula, lalu taburkan ke seluruh area yang kamu mau. Lakukan ini beberapa kali untuk berjaga-jaga. Kamu juga bisa membeli minyak peppermint, kayu manis, mawar, dan palmarosa. Campur semuanya dan semprotkan ke area yang sama. Kalau kamu membuka buku dan melihat bercak kuning di atasnya juga ada lubang, itu pasti ulat gegat. Hama ini memakan bahan berprotein tinggi, salah satunya kertas. Gegat juga suka lem di kertas dindingmu, gula, sereal, dan daging kering. Kamu bisa menemukan tumpukan debu kuning kecil di sekitar area makan gegat dan kulit yang ditanggalkan di rumahmu. Jebak hama ini dengan selotip dan taruh umpan untuk memancingnya. Misalnya gula di dalam wadah kaca dan bungkus bagian luarnya dengan selotip. Gegat akan bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Sebarkan juga daun salam kering di sekitar rumahmu. Kamu juga bisa menyalakan diffuser berisi minyak cheddar. Kutu beras suka mengubah dapurmu menjadi supermarket. Hama ini suka meninggalkan jaring di sekitar kantong tepungmu yang ditutupi debu tepung. Dan saat membukanya, cangkang larva kering pasti ada di dalamnya. Berasmu akan berlubang karena di sanalah tempat kutu ini bertelur. Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah membuang semua makanan kering yang tidak tertutup rapat. Sisa makanan di area itu mungkin juga berkutu. Jadi, buanglah juga meski bukan makanan kering. Vakum dapurmu dari atas sampai bawah, semuanya. Bersihkan tempat yang sulit dijangkau dengan kuas. Kalau ada celah di dapur, tutuplah menggunakan produk apapun. Setelah itu, letakkan daun salam di sekitarnya. Taruh juga di wadah beras dan biji-bijianmu. Bentuk jangkrik unta agak mirip laba-laba, terutama kakinya. Hewan ini suka basement, garasi, dan rongga di bawah gedung yang lembab. Hama ini mengunyah apapun yang berbahan organik, kardusmu, karpetmu, dan bahkan barang dari kayu. Kamu bisa membeli dehumidifier dan mengusirnya agar tidak masuk ke rumah. Perangkap lengket juga ampuh. Binatang ini bisa masuk dan tidak bisa keluar lagi. Tanamanmu mungkin dikuasai kutu daun. Daunnya mungkin melengkung atau menguning, dan ada madu lengketnya yang mungkin menarik hama lain. Semut misalnya memakan madu ini. Tanamanmu bisa berjamur, sementara daun dan rantingnya menghitam. Lihatlah ke bawah daun, kamu mungkin menemukan kutu daun ini. Untuk mengusirnya, coba semprotkan air dingin. Larutan beberapa tetes sabun cuci piring dan air juga ampuh jika disemprotkan langsung ke daun setiap 2-3 hari sekali selama sekitar 2 minggu. Suara dengung nyamuk di telingamu saat mau tidur bisa menjadi suara yang paling menyebalkan sedunia. Nyamuk suka genangan air dan tempat lembab, dan kalau ada kolam di halaman belakang rumahmu, nyamuk juga biasanya tinggal di sana, lalu mulai masuk ke rumahmu. Kalau jendelamu sering dibuka, belilah jaring nyamuk agar serangga ini tidak bisa masuk. Tapi kalau sudah terlambat, nyalakan lilin lavender. Nyamuk tidak tahan dengan aroma ini. Membakar daun sage dan rosemary juga bisa. Efeknya akan menenangkanmu sekaligus menjauhkan nyamuk. Dan kalau rumahmu belum diserang nyamuk, cukup gunakan bawang putih. Pastikan aromanya cukup kuat untuk mengusir nyamuk dari rumahmu. Wah, rumahmu juga penuh jaring dan telur laba-laba. Ada 10 laba-laba di langit-langit rumahmu. Serangga terbang seperti nyamuk dan lalat akan menarik laba-laba ke rumahmu. Kalau ada satu, biasanya ada yang lain. Gosok jeruk nipis dan lemon ke papan list di dinding, jendela, dan rak buku. Di tempat-tempat yang kelihatan ada laba-labanya, serangga itu tidak tahan aromanya. Kamu juga bisa menanam pohon eukaliptus di halaman rumah yang akan berfungsi sebagai pengusir laba-laba permanen. Dadah serangga!